Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Purbaya menyebut perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global menjadi pemicu ketidakpastian global. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Ketidakpastian global terutama dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global. Fragmentasi dan proteksionisme global juga dinilai mengganggu rantai pasok, yang pada akhirnya memicu volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Meski demikian, Purbaya menilai sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi tarif tinggi dari Amerika Serikat, aktivitas perdagangan dan produksi juga tetap berjalan setelah kebijakan tarif diumumkan pada April lalu. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan global tersebut. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tercatat sebesar 5,12%. Capaian tersebut lebih tinggi dari kuartal pertama sebesar 4,87%. Dan DPR menekankan pentingnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera melakukan konsolidasi internal di tubuh kementerian. Langkah ini dinilai krusial agar strategi fiskal termasuk upaya menekan rasio utang terhadap PDB dapat segera dijalankan efektif sejak awal masa kepemimpinannya. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad, DPR memahami kebutuhan Kementerian Keuangan untuk melakukan konsolidasi internal karena Kementerian Keuangan punya infrastruktur organisasi yang luas. Meski begitu, konsolidasi tersebut diharapkan segera tuntas. Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya fungsi trilateral dalam perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN bersama Bappenas. Usulan dari kementerian dan lembaga dinilai perlu dipersiapkan matang menghadapi tahun 2027 agar prinsip spending better benar-benar terjadi. Dan ini alangkah baiknya jika di awal-awal kepemimpinan Bapak ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik, sehingga ke depannya kita memiliki kesempatan yang sama untuk terus memikirkan dalam rangka mengurangi rasio utang kita terhadap PDB. Pemirsa, video amatir warga merekam detik-detik ambruknya sebuah ruko akibat tergerus banjir bandang di bantaran Sungai Tukat, Badung, Denpasar, Bali. Kita lihat hingga merubuhkan bangunan ya pemirsa. Akibat peristiwa ini 4 orang dalam satu keluarga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 2 lainnya selamat. 2 orang yang meninggal akibat ruko ambruk. 5 orang lainnya menjadi korban dalam musibah banjir bandang menerjang bantaran Sungai Tukat, Badung. 1 korban meninggal ditemukan di dam estuari. Sementara 4 pedagang pasar Badung masih dalam pencarian. Dua lagi atas nama Farwah dengan siapa? Taslim. Itu satu keluarga itu. Itu dari rumah mana, Pak? Dari sini, Pak. Dari yang punya toko, Pak. Yang rubuh tadi pagi itu, Pak? Tadi pagi. Itu yang sudah ketemu juga, Pak ya? Tidak hanya di Denpasar, 2 warga meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang rubuh saat hujan deras mengguyur Kabupaten Gianyar, Bali. Salah satu korban yakni nenek berusia 70 tahun. Saat kejadian, korban bersama 3 cucunya tertidur lelap di kamar. 3 cucunya dilaporkan selamat. Korban lainnya berusia 87 tahun. Tertimpa tembok bangunan saat tengah pergi ke kamar mandi.
Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan namun tidak selamat. Petugas gabungan terus mendata korban terkait dampak bencana alam. Wilayah Gianyar itu telah terjadi beberapa peristiwa bencana alam yang tentunya masih kami datakan di setiap desa. Kemudian yang kejadian yang tadi pagi berkaitan dengan korban yang meninggal itu masih kami data ada 2 orang. Sementara itu pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda melalui drone dari udara di Jembrana, ini situasinya banjir sudah menutupi sebagian jalan bangunan di sana ya. Di Jembrana 2 orang dilaporkan meninggal akibat banjir. Petugas gabungan juga diterjunkan mengevakuasi warga terjebak banjir. BPBD Kabupaten Jembrana mencatat 19 titik bencana banjir tersebar di berbagai desa. 1.000 lebih rumah warga terendam banjir. Banjir juga menutup akses jalan desa maupun jalan nasional. Tidak hanya di Bali, pemirsa, bencana banjir juga menelan korban jiwa di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. 3 orang dinyatakan tewas, sementara 4 lainnya masih hilang. Dan ini adalah proses pencarian petugas dibantu warga, pemirsa, untuk mencari 4 korban hilang akibat banjir bandang yang mengguyur Desa Sewu, Kabupaten Nagekeo. Pencarian dilakukan secara manual dan tanpa alat berat. Dilaporkan 3 korban meninggal dunia, 1 keluarga, ayah, anak, dan juga mertua. Ketiganya ditemukan sudah tidak bernyawa dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Banjir bandang membuat 11 rumah warga di dekat sungai hanyut terbawa arus banjir. Puluhan hektar sawah hancur total. TNI, Polri, bersama pihak kecamatan, desa dan unsur masyarakat, semua bahu-membahu melaksanakan pencarian korban yang dinyatakan hilang saat ini, tapi belum menemukan hasil. Saat ini bantuan juga dari rombongan Basarnas juga tentunya terkendala dengan akses jalan masuk ke Mokomo yang sementara ini masih putus. Jadi kami masih menunggu.